Kita diperlihatkan Ning Er yang sedang ada di rumahnya. Terlihat ia pun bertanya-tanya kenapa Nelita mengajaknya pergi ke runtuhan kuno. Tak lama pelayan pun muncul dan mengatakan Ning Er dipanggil oleh ketua ke ruang utama. Kemudian ketua mengatakan ia dengar bahwa Ning Er membeli banyak rumput ungu, dan sekarang harga rumput ungu sangat mahal. Terlebih lagi ini akan menjadi keuntungan keluarga Ning Er. Tapi dikatakan oleh Ning Er ia menggunakan uangnya sendiri untuk membeli rumput ungu, dan itu taruh hubungannya dengan keluarga. Namun tetua tetap menyuruh Ning Er menjual rumput ungu tersebut dikarenakan untuk membantu krisis keluarga. Ditambah lagi keluarga Ning Er tak akan dikendalikan oleh keluarga keramat, dan Ning Er pun tak perlu lagi menikahi Shen Fei. Terlihat tetua lain juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua Xiao. Di situ Ning Er pun merasa setiap kali ada masalah, Ning Er lah yang selalu jadi korbannya, dan hanya Nelly yang mampu membantu Ning Er. Ning Er pun memberitahu ia memberikan semua rumput ungu untuk membantu Nelly. Tetua pun langsung menanyakan siapa nama teman Ning Er. Diketahui kalau mereka bukan dari keluarga bangsawan, mereka pun bisa memaksanya agar mengembalikan rumput ungu. Sontak hal itu pun membuat Ning Er menjadi marah, dan ia pun langsung saja mengeluarkan kekuatan jiwa yang berubah menjadi sayap. Terlebih lagi itu adalah pembentukan jiwa yang kuat. Ayah Ning Er pun menjadi heran akan hal tersebut, dan di masa depan Ning Er dapat mencapai tingkat spiritual iblis hitam. Ning Er pun bilang Nili adalah teman yang selalu membantunya, dan ia pun akan menghentikan apa yang akan dilakukan oleh tetua kepada Nili. Tetua pun langsung saja menyudahi masalah rumput ungu tersebut. Ditambah lagi keluarga akan membayar kebutuhannya untuk meningkatkan kekuatan Ning Er, dikarenakan Ning Er yang masih di peringkat perunggu sudah bisa melakukan pembentukan jiwa. Para tetua pun langsung senang akan hal tersebut. Terlebih lagi waktunya keluarga bersayap bangkit. Akan tetapi ketua pun mengatakan bagaimana rencana perjanjian pernikahan dengan keluarga keramat. Para tetua pun berpendapat Ning Er adalah seorang jenius dan tak pantas untuk keluarga keramat. Kemudian ayah Ning Er pun langsung memuji anaknya yang sudah mencapai tingkat perunggu. Ditambah lagi pembentukan jiwa itu akan meningkatkan kekuatan jiwa Ning Er. Ayahnya pun langsung menyuruh Ning Er mengecek kembali kekuatan jiwanya memakai kristal. Di sisi lain Nelly yang sedang di hutan mengecek kekuatan jiwanya yang meningkat 82 poin. Diketahui perkembangan tersebut masih lambat, namun tiba-tiba saja Nelly mendengar sesuatu dan ia pun mendatanginya. Tak lama Chen Jian pun muncul dan ia pun bertanya kenapa Nelly di sini. Dikatakan oleh Nelly ia mencium bau yang aneh di sini. Akan tetapi Chen justru menuduh Nelly merencanakan sesuatu. Nelly pun langsung saja menyindir Chen yang ditolak oleh Jiun. Kemudian Nelly pun mengatakan sepertinya ini hanya sarang yang ditinggalkan karena bau kencing. Terlebih lagi hanya tersisa hanya bulu dan cabang. Dan mungkin di sini adalah hasil binatang iblis beruang setan. Namun di situ Chen tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nelly. Jian pun menyuruh Nelly menjelaskannya. Nelly pun langsung saja menjelaskannya, yaitu tentang beruang iblis tersebut. Terlebih lagi ia akan kencing di sarangnya untuk memperingati makhluk hidup lain agar tak mendekat. Dan kemungkinan besar beruang iblis tersebut akan kembali lagi. Kemudian kata Nelly kalau ia melihat ada yang mengganggu wilayahnya, dia akan langsung menyerangnya. Nelly pun menyarankan lebih baik menghindari pertarungan. Lalu di saat mereka semua mendengar suara binatang iblis, barulah mereka tahu kenapa Jian menyuruh cepat keluar dari sini. Terlihat Chen juga menjadi kesal kepada Nelly. Kemudian ketika di perjalanan Nelly pun merasa ada yang mengikutinya, dan itu merupakan keluarga keramat yang mengirim seseorang untuk membunuh Nelly. Jian pun langsung berterima kasih kepada Nelly atas sarannya waktu itu. Kalau tidak mereka semua akan diserang binatang iblis. Nelly pun langsung mengatakan ada yang mengikuti kita, yaitu 3 orang di peringkat perak. Menurut Nelly mereka adalah dari Guild Kegelapan, dan kita harus menggunakan strategi menarik-narik. Namun Jian pun bilang serahkan padanya. Kemudian mereka pun beristirahat. Di situ Nelly akan memberikan sesuatu kepada Jiun dan menyuruh Jiun menutup matanya. Nelly pun langsung saja memberikan bunga kepada Jiun, tapi justru bunga tersebut terlepas dikarenakan ada pertarungan. Nelly pun langsung saja akan pergi ke sana untuk mengeceknya.
Ternyata itu adalah Jian dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan 3 orang dari Gelut Kegelapan. Ditambah lagi 3 orang tersebut tak mengatakan apa tujuannya. Namun 3 orang dari Gelut Kegelapan tersebut bisa kabur. Tak lama setelah hal tersebut, Nili dan lainnya pun muncul. Dikatakan oleh Jian mereka adalah dari Gelut Kegelapan. Kemudian anak buah Jian pun berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tapi 2 yang lainnya pun berhasil kabur. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan. Lalu ketika di jalan diketahui itu ternyata ulah Chen yang mengirim 3 orang tersebut untuk membunuh Nili. Bisa terlihat di situ Chen pun menjadi kesal dan ia pun mengatakan ia akan mengurus Nili sendiri. Kembali pada Nili yang tanpa sengaja menabrak Yuan, yaitu teman tuan muda Chen. Diketahui beberapa tahun ke depan ia akan menjadi kepala keluarga Huyan. Lalu Nili pun memperkenalkan dirinya. Di situ Huyan pun tahu tentang Nili dan menyuruhnya memanggilnya kakak. Huyan juga menggoda Nili dikarenakan ia tak masalah punya pacar yang lebih muda. Hal itu pun membuat Jiun marah dan ia langsung pergi begitu saja. Sementara itu Chen bertemu dengan Yuan. Diketahui ia adalah dari keluarga kaya. Chen pun memprovokasi Yuan kalau Huyan tak menyukainya dan lebih memilih Nili. Di situ Yuan pun langsung saja mendatangi Nili dan ia pun ingin bergabung. Ia juga tahu bahwa pada awalnya Nili hanya punya 5 poin kekuatan jiwa. Kata Yuan, Nili berani sekali berbicara tentang Pulau Prasasti. Huyan pun langsung saja mengatakan Yuan sendiri juga yang berusia 16 tahun belum bisa mencapai rank perak. Ia juga meremehkan Yuan. Dikatakan oleh Yuan kalau ia giat berlatih ia bisa mencapai rank perak dengan mudah. Nili pun langsung saja mengajak Yuan bertarung dan siapapun yang kalah harus meniru anjing. Di situ Yuan pun langsung tertawa dan ia meremehkan Nili. Namun Nili pun percaya diri dengan kekuatannya ia bisa mengalahkan Yuan. Kemudian mereka semua pun berkumpul untuk menonton pertarungan Nili dengan Yuan. Terlihat di situ Yuan menyuruh Nili menyerangnya, yaitu sebanyak 3 kali. Dan Nili pun langsung saja menyerang Yuan dengan 1 serangan. Terlihat di situ orang-orang yang menonton menertawakan hal tersebut. Nili pun menyadari Yuan kuat dikarenakan obat dari keluarganya, tapi latihannya sangat buruk. Sementara itu Jian pun akhirnya kepada Nili yang bisa menjatuhkan Yuan. Orang-orang juga merasa Nili menyembunyikan kekuatan aslinya. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Akan tetapi dengan mudah Nili mengalahkan Yuan dengan 2 gerakan. Terlihat di situ Jian juga heran akan hal tersebut. Terlebih lagi Nili nanti akan menjadi lebih hebat lagi. Mereka semua menertawakan Yuan yang memalukan. Di situ Yuan pun akan kembali menyerang dengan kekuatan jiwanya. Terjadilah pertarungan jiwa di antara mereka. Nili pun terlihat tak bisa bertahan dengan serangan jiwa tersebut. Tapi Nili tetap bertekad untuk mengalahkan Yuan. Nili pun langsung saja memperbaiki kekuatan jiwanya. Terlebih lagi Nili menggunakan teknik Dewa Surgawi. Hal itu pun langsung membuat Yuan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pada akhirnya Nili pun berhasil mengalahkan Yuan dengan menyerap kekuatan jiwanya. Di sisi lain, Jian juga kagum pada Nili yang bisa melakukan perbaikan kekuatan jiwa. Terlebih lagi, Nili menyerap kekuatan jiwanya Yuan dan menjadikan itu miliknya. Terlihat Chen pun kesal Yuan tak bisa mengalahkan Nili. Terlebih lagi, Yuan juga kehilangan setengah kekuatan jiwanya. Setelah hal tersebut, terlihat Nili pun selesai berkultivasi dan ia pun mencapai tingkat perunggu. Di situ, Jiun dan Huyan pun memberi selamat kepada Nili. Dikatakan oleh Jiun, Jian dan Chen pergi duluan. Sementara itu, Jiun dikelola oleh pengikutnya Jian dan menunggu sampai Nili selesai berkultivasi. Terlihat di situ Nili pun terkejut dikarenakan Jiun dan Huyan menunggunya. Nili pun langsung berterima kasih akan hal tersebut. Lalu mereka semua pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu, Huyan kembali menggoda Nili dan mengajak berkultivasi bersama. Akan tetapi Nili ragu Huyan bisa mengajarinya. Lalu ketika Nili akan mengejar Jiun, Nili pun justru masuk ke dalam ilusi Huyan. Di dalam ilusi tersebut, Huyan menggodanya. Bisa terlihat di situ Nili pun tak menyangka Huyan punya roh iblis salju Sakura yang langka. Huyan pun langsung menjadi heran kepada Nili yang bisa tahu roh iblisnya. Namun ketika sampai di rombongan, tiba-tiba saja Huyan mengatakan ia ingin bersama Nili dan tak boleh ada yang merebutnya.
Nelly pun langsung saja menjadi kaget akan hal tersebut dan Jian pun langsung pergi. Kemudian Nelly pun menagih janji Yuan yang akan merangkak seperti anjing, dikarenakan ia sudah kalah dari Nelly. Namun lagi-lagi di jalan Nelly dirayu oleh Huyan dan Nelly langsung kabur dan berjalan dengan Jion. Dikatakan oleh Nelly ia tak punya hubungan apa-apa dengan Huyan. Dilanjut malam hari sampai paginya, Nelly selalu diganggu oleh Huyan. Sampailah mereka di depan pintu reruntuhan kuno, yaitu di kota Orchid. Terlihat di situ Jian langsung membuka peta reruntuhan kuno. Diketahui walaupun seperti tidak ada apa-apa, akan tetapi mungkin ada beberapa iblis. Dikatakan oleh Chen yang menyarankan pergi ke gerbang barat, dan itu adalah rute terpendek masuk ke kota. Namun ini belum berpendapat harusnya kita pergi ke para rumah penduduk, dikarenakan di sana banyak harta karun dan itu pasti ada di rumah keluarga kaya. Tapi dikatakan oleh Jian area tersebut sudah dijelajahi. Terlebih lagi harta karunnya pun sudah tidak ada. Kemudian ini pun menunjuk pusat kota yang seharusnya tempat raja kota. Akan tetapi ternyata dari menunjuk lapangan latihan raja kota. Ditambah lagi, sepertinya ada sesuatu yang berharga di sana. Mereka semua pun berangkat menuju lapangan latihan raja kota. Namun mereka tak mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang berjubah. Mereka pun mengatakan akan menangkap Jian dan minta tebusan. Terlihat pemimpin kelompok tersebut menyuruh bunuh yang lainnya dan jangan biarkan hidup. Tentu saja bersambung di part 6 dan seterusnya. Dan ini merupakan Tales of Demons Good bagian kelima ataupun part kelimanya. Untuk itu, supaya tidak ketinggalan video berikutnya, silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.